Bapak dan Ibu para reviewer, saya Ketua Tim Iwayan Wirage bersama anggota Ana Agung Putri Indrayanti, Ana Ideologi Surya Negara Dwipe, sama-sama dari Politeknik, basicnya geoteknik, kemudian dari mitra kami Putu Ngurah Surya Sastra Windu dari Waterbomb Kute, Sustainability Management, kemudian Bapak Diat Ismiarto dari ESDM, basic beliau adalah geologi dan sipil geologi. Judul usulan kami adalah sumur pemanen air hujan dengan filtrasi alami untuk mencegah krisis air tanah, intrusi air laut, dan bencana amblesan tanah. Kami bersama tim akan mencoba memecahkan masalah yang akan kami sampaikan berikutnya. Silakan Pak Windu. Baik, terima kasih Pak Wiraga. Permasalahan masyarakat terkait krisis air tanah dapat kita lihat dari data dan fakta yang kami miliki ini. Yang pertama, pariwisata di Bali memiliki dampak positif secara ekonomi dan dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya masalah air tanah. Saat ini pemenuhan kebutuhan air bersih oleh PDAM Bali adalah 40 hingga 50% dan sisanya masih memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan dunia usaha dan sehari-hari. Izinkan saya menjelaskan gambar yang ada di bawah slide ini. Yang pertama yaitu gambar di sebelah kiri merupakan hasil kajian dari lingkungan hidup strategis pada tahun 2010 yang menunjukkan terjadinya intrusi air laut di beberapa titik yang ada di Pulau Bali. Gambar di sebelah kanan merupakan hasil penelitian daripada tim kami bersama dengan Yayasan IDAP Selaras Alam pada tahun 2018 sampai dengan 2019 dan juga menunjukkan terdapat intrusi air laut yang telah terjadi di beberapa titik yang terdapat di Pulau Bali itu sendiri. Lalu secara fisik di lapangan juga terdapat penurunan kualitas di sektor air tanah, yaitu tentang kesadaran, kekeruhan, serta salinitas atau rasa air yang mulai asin. Silakan Pak Wiraga. Untuk mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh Pak Windu dari Waterbomb tadi, kami memiliki inovasi berupa sumber yang merupakan singkatan dari sumur pemanen air hujan dengan mekanisme filtrasi alami berupa satu box beton dengan filtrasi di sekelilingnya dengan volume box sekitar 3,75 meter kubik. Kemudian ada sumur dengan pipa PVC sedalam 32 meter dengan diameter 4 inci. Prototipe sudah dipasang di taman-taman kota, halaman balai banjar, sekolah, sekaligus sebagai sarana edukasi peduli lingkungan dan budaya hemat air. Dan kami sudah menyediakan instrumen marketing tools berupa juknis sumber, buku mewarnai, dan aktivitas untuk anak-anak, kemudian video dengan judul Selamatkan Air Kita yang sudah mendapatkan izin tayang dari Lembaga Perfilman Indonesia. Nah, bersama mitra dari Waterboom yang diwakili Pak Putu Windu akan menyediakan dana in-cash yang akan digunakan untuk membangun sumber di areal wahana air Waterboom Kute yang nantinya akan dikemas sebagai sarana edukasi bagi kalangan siswa, masyarakat, dan wisatawan. Sementara dari Dinas Tenaga Kerja, Energi, Sumber Daya Manusia, Mineral Provinsi Bali dalam bentuk dana in-kind, yaitu sebagai fasilitator pelaksana kegiatan dan rekomendasi penggunaan lahan milik pemerintah atau desa sebagai lokasi di mana sumber akan dibangun. Silahkan lanjutkan Pak Windu. Nah, untuk luaran manfaat dan dampak yang kami lihat dari sumber ini, yang pertama yaitu luaran matching fund yang diusulkan. Yang pertama, terbangun minimal 2 sumber per kabupaten atau kota di area destinasi pariwisata. Yang kedua, buku panduan pembuatan sumber sebagai sarana alih teknologi. Yang ketiga, dokumen rekomendasi kebijakan terkait program penyamaran air tanah Bali. Publikasi ilmiah juga akan dilakukan pada jurnal nasional terindeks SINTA ataupun jurnal internasional bereputasi. Sumber tipe 3 ini sendiri mampu memanen air hujan 41,087 meter kubik per jam, dan saat ini Bali memiliki 4 bulan basah per tahun. Apabila rata-rata hujan 4 jam per hari, maka sumber berhasil memanen air hujan sebanyak 164,348 meter kubik per hari per sumur atau 19.721,76 meter kubik per tahun per sumur. Dan ini dapat mengimbangi eksplorasi air tanah oleh masyarakat dan juga dunia usaha. Dalam usulan akan terbangun 19 sumber di seluruh Bali sehingga mampu memanen air hujan sebanyak 374.713,44 meter kubik per tahun. Sumber yang sudah terbangun dapat menjadi contoh bahan edukasi dan inspirasi bagi pemerintah dan dunia usaha seperti yang telah dilakukan oleh Waterbomb dan juga pemerintah Kota Denpasar
untuk ikut berpartisipasi mengembalikan air tanah yang selama ini dieksplorasi berlebihan. Melalui program Hibah Matching Fund ini diharapkan dapat dilakukan percepatan, pemerataan, dan perluasan manfaat ataupun scale up sehingga berbagai program penguatan pariwisata Bali dapat dilaksanakan tanpa diikuti adanya ancaman-ancaman pada krisis adanya ancaman terhadap air bersih di Bali. Dan program penyelamatan air tanah Bali ini sejalan dengan Pusat Keunggulan Teknologi Politeknik Negeri Bali, yaitu Green Tourism yang sudah diresmikan oleh Mendikbud bulan September tahun 2017 dan diharapkan mampu memberikan akselerasi pencapaian IKU Kemendikbudristek, yaitu IKU 2 mahasiswa dapat pengalaman di luar kampus, IKU 3 dosen berkegiatan di luar kampus, IKU 5 hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat dan mendapatkan rekognisi internasional. Dan gambar-gambar yang kami tampilkan di sebelah kiri ini adalah beberapa sumber yang kami sudah bangun di beberapa tempat, bentuknya menyesuaikan dengan tempat di mana sumber itu dibangun. Demikian presentasi kami, semoga mendapat apresiasi dari para reviewer. Terima kasih, kami akhiri.